Jadi, setelah kita mendownload aplikasi Papillon ini, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ada File, Home, View, dan Tools. Nah, di bawahnya juga ada Navigation, di mana di Navigation ini ada data sekolah, penilaian harian, cetak laporan, referensi, dan laporan lanjutan. Nah, yang pertama itu kita pijit View, dan ada Make Skin. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pilih di data sekolah. Nah, data sekolah ini ada beberapa pilihan. Di bawahnya ada tahun ajaran, profil sekolah, guru, usia anak, kelas, dan siswa. Yang pertama kita lihat di tahun ajaran. Nah, di tahun ajaran ini, nah ada tahun ajarannya. Bisa dilihat mulai dari tahun ajarannya bisa dipilih sendiri. Di sini ada contohnya juga 2019 sampai 2020. Nah, selain itu, di sini juga ada awal tahun ajaran dan juga akhir tahun ajaran. Yang selanjutnya ada profil sekolah. Nah, profil sekolahnya ini bisa kita sesuaikan dengan sekolah kita. Sebagai contohnya di sini kami memasukkan nama TK-nya itu TK Lab School UPI. Nah, NPSN-nya juga bisa disesuaikan, NSS-nya juga, nomor izin operasional, dan lain sebagainya bisa disesuaikan dengan sekolah kita. Seperti ini. Nah, terus diisi juga nama kepala sekolahnya, NIP atau NUPTK-nya, alamat sekolah. Nah, alamat sekolah juga diisi. Diisinya ini bisa sedetail mungkin. Nah, di sini juga ada negara, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, dan juga ada logo. Nah, logonya ini nanti dimasukkan sesuai dengan logo sekolah kita atau sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kami memasukkan alamat sekolahnya Jalan Senjaya Guru nomor 3, Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Seperti ini. Nah, provinsinya, negaranya Indonesia. Provinsinya Jawa Barat, kotanya Kota Bandung, kecamatannya Sukasari, kelurahannya Isola, kode posnya 40154. Dan logonya ini disesuaikan seperti yang saya sebutkan tadi, bisa disesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Seperti itu. Nah, seperti ini contoh logo dari TK Lab School UPI. Yang selanjutnya kita beralih ke guru. Nah, di sini itu ada pilihan guru. Nah, di sini itu ada nama gurunya, terus ada NIK atau nomor induk keluarga, ada username, terus NUPTK, pendidikan terakhir dari guru, kemudian ada tahun ajaran, ada tempat lahir, juga tanggal lahir. Nah, di sini saya beri contohnya, untuk ini hanya sebagai contoh saja, bisa disesuaikan dengan nama guru di sekolah masing-masing. Seperti itu. Ada alamatnya juga, dan jangan lupa di bawahnya is active, itu dicentang. Jenis kelaminnya jangan lupa, kemudian masukkan juga foto dari gurunya. Kemudian kita save. Nah, nanti datanya kalau sudah diisi semua bisa di-save. Dan kalau misalkan mau mengganti lagi bisa di-save and new. Jadi data yang sebelumnya sudah disimpan dan kita bisa membuat data guru yang baru. Tinggal dipijit saja, ditekan
yang menu save and new. Nah, nanti akan otomatis data yang sebelumnya di-save dan kita bisa membuat yang baru, data gurunya seperti itu. Dan kemudian bisa dilakukan seperti itu sampai semua gurunya sudah terdata dan masuk di sistem aplikasinya. Seperti itu. Nah, ini kami berikan contoh. Nah, jangan lupa ya dimasukkan foto dari gurunya. Jenis kelamin juga harus diisi. Nah, kami masukkan semua data guru. Nama-nama di sini itu sebagai contoh untuk ketika nanti akan membuat atau memasukkan data guru-gurunya. Seperti itu. Jangan lupa di-save ya. Nah, yang terakhir di sini ada Cynthia Agista, username-nya Cynthia, dan nanti bisa disesuaikan NUPTK-nya berapa, pendidikan terakhirnya apa, kemudian tahun ajarannya tahun berapa, tempat lahir di mana, tanggal lahir di mana, alamatnya di mana, jenis kelamin, dan memasukkan foto. Nah, yang selanjutnya di sini ada menu kelas. Ini tuh kelas anak, kelas untuk anak. Nah, di sini ada kode kelasnya. Nanti ini itu diisi oleh guru. Nah, ada juga usia anak. Dipilih apakah usia 4 sampai 5 tahun ataukah 5 sampai 6 tahun. Nah, di sini juga ada kode indikator penilaian. Ada Nah, ini diisi dulu kode kelasnya apakah kelas A atau kelas B. Nah, di sini kami contohkan kode kelasnya kelas A. Nama kelasnya itu kelas lebah. Usia anaknya kami pilih ini 4 sampai 5 tahun karena kelas A ya. Nah, wali kelasnya kita isi guru yang memegang kelas tersebut, kemudian sekolahnya kita isi dengan TK Lab School UPI. Kemudian save and close. Nah, setelah itu kita bisa melihat list guru. Nah, di sini kita bisa melihat list guru, kemudian kita melihat nama gurunya. Nah, di sini akan muncul yang tadi sebelumnya sudah kita masukkan, ada nama, NIK, NUPTK dari guru, ada tanggal lahir juga. Nah, kemudian di kelas B, nah, nama kelasnya kami contohkan di sini kupu-kupu. Untuk usia anak 5 sampai 6 tahun. Nah, wali kelasnya di sini itu Nindya Nur Alifa dan sekolahnya masih TK Lab School. Nah, di sini kita tambahkan list guru, ditambahkan dan sudah muncul otomatis Nindya Nur Alifa. Nah, kemudian kita save dan akan muncul seperti ini secara otomatis. Nah, begitupun seterusnya. Apabila ada kelasnya lebih dari 2, bisa dimasukkan juga. Dan bisa disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada di sekolah masing-masing. Seperti itu. Nah, list gurunya diisi, ditambahkan, otomatis akan terlihat. Nah, seperti ini. Ini Rahmadani Dwi Astuti, ada NIK-nya, pendidikan terakhir, tahun ajaran. Dan nanti akan jadi seperti ini. Sudah terlihat sangat rapi, lebih rapi. Nah, selanjutnya kita ke menu siswa. Nah, di menu siswa ini kita tekan new. Nah, di sini itu ada data untuk siswa.
Di sini ada nomor induk, nama siswa, nama panggilan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, tahun ajaran, NIK, agama, golongan darah, nama ayah, nomor telepon ayah, nama ibu, juga nomor telepon ibu. Dan ada juga image atau foto untuk foto anaknya nanti. Nah, kita bisa masukkan data diri siswa. Semuanya dimasukkan agar bisa dengan mudah nanti ketika guru memberikan penilaian. Nah, di bawahnya juga ada riwayat penyakit siswa. Ada riwayat imunisasi, riwayat pertumbuhan siswa, penilaian skala capaian, list hasil karya, dan juga list catatan anekdot. Nah, di sini kita isi dulu data diri anaknya, selengkap-lengkapnya. Nah, NIK-nya juga jangan lupa untuk diisi oleh guru. Agama, golongan darah, nama ayah, nomor telepon ayah, nama ibu, mohon maaf, dan nomor telepon ibu. Nah, setelah semuanya sudah selesai, jangan lupa masukkan foto anak. Nah, ini sudah ada fotonya, kemudian di save and new. Nah, setelah di save, data yang sebelumnya sudah hilang atau sudah tersimpan, dan kita masukkan lagi data diri siswa yang lainnya. Di sini kami menuliskan nama siswa itu Keisha Putri. Nah, nama panggilannya juga harus diisi. Kenapa harus diisi? Karena untuk memudahkan guru ketika memanggil siswa. Jadi misalnya siswa dipanggil di rumahnya Puput, tapi dipanggil di sekolahnya Putri. Nah, dikhawatirkan anak merasa kurang nyaman dengan panggilan Putri gitu karena biasa dipanggil di rumahnya Puput seperti itu. Jadi, nama panggilan ini sangat penting untuk diketahui oleh guru-guru. Nah, setelah data siswa tersimpan, otomatis akan ada dan ini lengkap sekali, ada golongan darahnya juga, dan lanjut ke penilaian harian. Nah, di sini ada rencana penilaian. Di sini juga ada tanggal penilaian, dituliskan tanggal berapa kita melakukan penilaian. Selanjutnya ada kelas, ada guru yang menilainya, tahun ajaran, dan di sini kita bisa menambahkan catatan untuk anak. Nah, di sini sudah tersimpan, sudah ada penilaiannya dan catatannya. Nah, di sini ada tanggal juga, tanggal penilaiannya, kapan penilaian itu dilaksanakan, ada kelasnya, juga ada nama guru dan tahun ajarannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita save dan datanya akan tersimpan. Selanjutnya ada penilaian skala capaian. Nah, di sini ada penilaian skala capaian sama ada tanggal penilaian, ada nama guru, ada tahun ajaran juga. Nah, kelasnya juga jangan lupa untuk dimasukkan. Nah, teknik penilaiannya di sini ada pilihannya. Nah, di sini kami menggunakan contoh penilaian checklist. Nah, kami juga memasukkan catatan ketika penilaian dilaksanakan untuk mempermudah. Nah, ya, seperti ini yang kami contohkan. Kemampuan menggunting sudah cukup baik. Kemudian kami save hasil datanya atau hasil penilaiannya.
Kemudian lanjut ke catatan anekdot. Nah, di sini sama ada tanggal catatan atau tanggal penilaiannya. Kemudian waktu, ada kelas juga, nama guru, nama siswa, tempat, dan juga tahun ajaran. Nah, ini disesuaikan dengan waktu yang kita gunakan atau yang kita lakukan ketika melakukan proses penilaian. Nah, nama gurunya juga dimasukkan. Tempatnya juga, jangan lupa. Kemudian ada foto peristiwanya. Kalau di catatan anekdot ini yang membedakan ada foto peristiwa yang dilakukan oleh anak. Nah, di sini juga ada peristiwanya dijelaskan secara lebih rinci lagi. Nah, di sini kami menambahkan memukul temannya yang sedang bermain. Jadi misalnya ada anak yang memukul temannya ketika sedang bermain. Nah, ditambahkan juga nanti fotonya di sebelah kanan, seperti itu. Nah, lanjut ke hasil karya. Di sini ada sama seperti sebelumnya, ada tanggal catatan, kelas, guru yang mengawasi atau melakukan penilaian, nama siswa, tahun ajaran, dan juga ada foto hasil karya anaknya. Nah, di sini juga ada kolom hasil pengamatan. Jadi, kolom hasil pengamatan ini dituliskan oleh guru melalui atau hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan oleh guru. Jadi, setelah guru mengamati perilaku anak atau hal-hal yang dilakukan oleh anak, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak, guru menuliskannya di hasil pengamatan. Nah, kami beri contoh. Di sini hasil karya membuat bola kusut sudah cukup baik. Seperti itu. Nah, di bawahnya juga ada kolom catatan, di mana kolom catatan ini bisa ditambahkan oleh guru. Nah, tadi setelah diisi jangan lupa di-save. Nah, di sini ada menu cetak laporan. Nah, di cetak laporan ini terlihat semua laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Nih, ada display name dan data type, data tipe. Nah, di sini itu display name-nya ada laporan catatan anekdot, laporan hasil karya, laporan penilaian periodik, laporan perkembangan anak atau raport, dan laporan pertumbuhan siswa. Nah, ini itu laporan-laporan yang sebelumnya tadi sudah kita buat dan sudah di-save atau sudah disimpan ke dalam aplikasinya. Nah, di sini ada referensi. Referensi ini ada beberapa menu, diantaranya kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator penilaian. Nah, kira-kira seperti itu kurang lebih isi dari aplikasi Papillon ini. Terlihat cukup mudah untuk digunakan karena semuanya sudah ada petunjuknya masing-masing. Jadi kita para guru itu tinggal mengisi data siswanya, terus pengalamannya, terus atau hasil pengamatan gurunya, dan bisa ada beberapa yang diminta untuk memasukkan fotonya seperti itu.